Selamat jumpa dan salam sehat bagi kita semua. Kita yakin dan percaya sambil bersyukur bahwa sampai saat ini pun kita tetap berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Meski kita harus mengakui dan menyadari bahwa selaku umat manusia sampai saat ini kita masih saja bergumul dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan dia akan berakhir. Tetapi yakin dan percaya bahwa dalam rangka kita mengantisipasi virus ini, cukup saja dengan kita menerapkan social distancing, physical distancing, pakai masker, dan jaga imun, maka pasti kita akan terhindar dari virus yang membahayakan, bahkan mematikan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita patut berbangga ketika kita boleh merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-116, tapi juga perayaan syukur ke-70 tahun Gemigung Bersinode. Kita yakin semua ini akibat dari pengaruh kasih sayang Tuhan bagi gerejanya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum kita lanjut, saya hendak mengucapkan selamat bersyukur di hari ulang tahun merayakan 116 pekabaran Injil di Tanah Tatabuan, tapi juga Gemigung Bersinode yang ke-70 tahun. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, para sahabat Allah, rekan sekerja Allah, para hamba Tuhan, kalau dalam bergumul oleh karena pengaruh situasi dan kondisi virus corona ini yang sampai sekarang sudah begitu banyak yang menjadi korban, tetapi ada satu virus yang sebenarnya yang sejak dari dulu membahayakan karena dia mempengaruhi sistem pertumbuhan iman kita manusia. Kalau COVID-19 cuma menyerang dan mengganggu kesehatan fisik dan sistem imunitas kita manusia, tapi sesungguhnya virus satu yang dimaksudkan ini adalah virus dosa yang ditanamkan oleh iblis, yang memang dari dulu tidak pernah suka melihat umat ciptaan Allah hidup dalam kebahagiaan karena melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan di berbagai aspek, bahkan berbagai bentuk hidup yang kita jalani. Karena itu saudara-saudara, jika virus dosa masih berkuasa dalam hidup kita, itu berarti kita masih hidup dalam kegelapan dan kita tidak dapat melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Walaupun sebenarnya kita menyadari bahwa kita sudah mengalami pengampunan, kita sudah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan. Dan oleh karena penebusan dan pengampunan Allah di dalam Yesus itulah kita disebut sebagai anak-anak terang. Tapi satu hal yang harus diingat saudara-saudara yang kasih, bahwa iblis tidak akan pernah berhenti di situ. Justru ketika ia mengetahui setiap manusia yang dikasihi Allah telah diampuni, telah dimerdekakan dan dibebaskan dari dosa, maka di situ jugalah ia tetap berusaha untuk mempengaruhi, untuk menggoda, untuk membujuk rayu agar supaya manusia yang diampuni tetap saja hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu sebagai umat percaya pada Tuhan yang merasa telah diperbaharui kehidupannya, yang telah diampuni dosa-dosanya,
maka tentu kita mengharapkan, kita sangat merindukan agar kita dapat terus hidup terhindar dari penyebaran dan penguasaan virus dosa yang ditanamkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Agar dengan demikian kita tetap mengalami kehidupan dan kita tidak kembali pada kebinasaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus terus-menerus berusaha untuk hidup dalam terang agar kita dapat melihat dan melakukan semua kebaikan yang bersumber dari Allah. Karena yang pasti ketika kita masih tetap hidup dalam kegelapan dosa, kita seolah menjadi buta, bahkan dibutakan, dan kita tidak dapat melakukan banyak hal dalam hidup karena kita ada dalam lingkungan kegelapan. Tetapi ketika kita terus berusaha untuk keluar dan hidup dalam terang, maka pasti mata iman kita akan dicelik. Dan di situ kita akan dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Karena dengan demikian kita harus berusaha untuk tetap memohon pertolongan Tuhan. Dan caranya adalah terus-menerus kita menyediakan waktu untuk memahami firman Allah. Agar supaya firman Allah menjadi berarti dalam kehidupan kita. Seperti tema kita dalam Suara Gembala edisi kali ini, melalui Mazmur 119 dan 105 yang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin selaku umat percaya kita dapat memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita, mengalami pertumbuhan rohani kita, jika kita tidak pernah menyediakan waktu sedikit untuk belajar dan memahami, bahkan mengetahui segala rencana-rencana Allah dalam firman. Adakah dalam hidup kita telah menyediakan sedikit waktu saja dalam setiap hari untuk merenungkan firman Allah? Artinya bahwa menyisihkan waktu itu senantiasa harus menjadi syarat utama, syarat yang penting dalam kita menghayati firman Allah. Sebab dengan begitu kita dimungkinkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang indah, kebenaran-kebenaran yang berharga untuk hidup kita, agar supaya kita tetap berada di bawah kendali kehendak Allah, sehingga kita tidak memberi tempat bagi iblis untuk berkuasa, apalagi mempengaruhi hidup kita. Bahwa selaku orang Kristen, sebagai umat Allah, kita sangat membutuhkan saat-saat teduh untuk mengenal, memahami, bahkan menemukan keindahan hadirat Allah dalam hidup kita. Meskipun harus disadari bahwa ada banyak orang Kristen yang tidak mempunyai saat teduh secara teratur untuk memahami dan menghayati firman Allah di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah di saat kita hendak memelihara kesehatan dan menjaga imun kita, maka kita perlu mengkonsumsi berbagai macam vitamin agar kita dapat terhindar dari serangan berbagai macam penyakit, bahkan virus dan lain sebagainya. Maka firman Allah akan menjadi vitamin yang paling kuat bagi kehidupan kita di setiap saat sebagai umat Allah untuk pertumbuhan iman kita, agar supaya dengan demikian kita tidak gampang lagi terserang oleh penyakit dosa. Jika dosa hanya menjamin kenikmatan duniawi sesaat, maka firman Allah pasti akan menjamin kebahagiaan hidup orang percaya, baik di dunia ini maupun kehidupan kita di surga kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, pesan perenungan ini, sediakanlah waktu secara teratur untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, merenungkan firman Allah, dan kenali kehendaknya, dan lakukanlah.
Bandingkan Yakobus 1 ayat 20. Selanjutnya, jadikan firman Allah sebagai perisai untuk menangkal kuasa iblis yang menyebarkan virus dosa dalam hidup kita. Efesus 6 ayat 16. Firman Allah akan menjadi senjata yang ampuh untuk balik menyerang dan membunuh kuasa iblis dalam hidup kita. Jadikanlah firman Allah sebagai kompas yang menuntun dan mengarahkan hidup kita pada arah yang tepat, pada jalan yang benar yang dikehendaki Allah. Mazmur 128 ayat 1. Lalu jadikanlah hidup kita bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang menghasilkan buah di setiap musimnya. Mazmur 1 ayat 3. Saudara-saudara, kalau virus corona menjadikan kita untuk selalu berusaha menjaga jarak seorang terhadap yang lain, justru firman Allah mengharuskan kita jaga jarak terhadap kuasa iblis dan dosa. Lalu kita tetap menjaga kedekatan jarak kita dengan Tuhan Allah dan firman-Nya, agar supaya kita tetap hidup sehat di dalam iman dan bertumbuh berbuah sesuai kehendak. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.